sholat itu ada salah satu rukun tidak terpenuhi, apa implikasi hukumnya? Batal. Batal, baik. Seorang muslim sholat tidak terpenuhi rukunnya, batal. Apakah dia kemudian juga disebut sebagai penoda agama? Tidak otomatis. Persoalannya adalah lanjut. ketika diumumkan, Ya. ketika di YouTube-kan, Ya. andaikan salah berdua, Gus, sholatnya salah. Ya. Hanya bainaka wa bainallah. Hanya batal itu. Baik. Sama dengan mubahalah. Ya. Mubahalah yang dipraktekkan misalnya tidak memenuhi syarat rukun. Ya. Rukun di dalamnya. Misalnya rukun nggak sesuai. Hanya batal begitu saja. Tetapi ketika diumumkan beda lagi. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ada orang bermubahalah dan sudah punya bukti, yakin, bahkan hakul yakin, dan kemudian dia siap dengan al-yamin, dengan bukti, tapi dia juga mau bermubahalah gitu. Saudara katakan tadi sudah mengumpulkan bukti gitu. Dalam kasus ini saya kasih tahu juga ya biar tahu. Gus Nur itu sudah mengumpulkan Bambang itu sudah mengumpulkan bukti penelitian 3 tahun, terus dalam buku Jokowi Undercover. Itu sudah. Intinya apa itu? Terus dia kemudian menggugat. Enggak, inti daripada bukti itu apa? Pertanyaannya. Bukti itu menjelaskan bahwa ijazah Jokowi SD, SMP, SMA palsu. Terbukti? Bukti itu ada. Enggak terbukti di hakim enggak? Sedang digugat. Nah, saya lanjutkan. Sedang nanya kan enggak apa-apa ngobrol. Ya, kemudian digugat. Itu kan berarti ada itikat baik untuk menggugat. Kemudian terjadi kasus ini. Pertanyaan saya, apakah segala hal bukti itu harus disampaikan di dalam forum persidangan? Saya mengatakan di luar proses hukum, gitu. Baik, tentu pembuktian itu banyak cara. Tapi dalam konteks Indonesia yang saya pahami, apalagi kasus besar, harus di dalam konteks agama saja. Kalau Indonesia nanti kami ahli pidana. Tentu harus ada bukti, ada saksi. Ya, bukan. Forumnya itu apakah harus semuanya di persidangan atau boleh pembuktian di luar persidangan? Misalnya ini ada orang jual beli, dia udah transfer bayar, diterima oleh pembeli, dibuktikan, oh udah terima, selesai. Baik, jadi saya jawab, ini karena fokus kepada pertanyaan atau kasus yang ada ya. Dalam kasus ini, Gus Nur menyampaikan ijazah Jokowi palsu, kemudian dikuatkan dengan mubahalah. Benar ya? Jadi begini, posisi hukumnya, Bambang Tri meneliti. Ada buku, meyakini, kemudian Gus Nur memverifikasi, benar nggak? Dengan apa? Verifikasi, dia tanya buktinya mana, dijelaskan. Pakai sumpah nggak? Nggak, itu dulu. Setelah itu Gus Nur itu tidak yakin. Berani nggak sumpah mubalah, begitu kronologinya. Kalau tidak yakin jangan mubahalah. Nggak, Gus Nurnya menanyakan dan dia siap. Kalau Bambang Tri ini yakin, 1000% yakin Bambang Tri ini. Makanya dia siap dipenjara, siap ditembak bahkan. Mohon maaf, izin. Keyakinan itu tidak cukup dengan hanya ucapan, harus dengan bukti. Loh. Lah ini kan disampaikan. Kalau keyakinan Anda tidak bisa menghukumi, katanya yang zohir saja. Ya, saya ulangi. Yang zohir ada buku Jokowi Undercover. Ulangi Ustadina. Dengerin dulu Ustadina, bahwa bukti itu harus ditampilkan Ustadina. Saya tidak ngomong ya. Sekali lagi, jadi bukti itu harus meyakinkan baru mubahalah. Dan satunya juga tampil juga. Kalau nggak mau jangan disebut mubahalah. Kalau disebut mubahalah, ini namanya istilah agama dibuat main-main. Gus, Ustadz. Nah, begini. Soal keyakinan itu kan yang zohir kita hukumi. Secara subjektif kita tidak tahu keyakinan orang. Nah, ada orang yang meyakini secara zohir dan dia punya bukti dan dia siap bermubahalah. Tentunya kalau saya kaitkan dengan definisi atau syarat yang saudara lakukan tadi kan sudah. Cuman persoalannya kalau hal terkait mubahalah tadi itu kan sudah terpenuhi kalau menurut kami ya semuanya. Nah, itu apakah harus juga bermubahalah itu di dalam sebuah forum pengadilan sebagai bentuk daripada pembuktian yang saudara terangkan? Terima kasih. Jadi praktek mubahalah, saya ulangi lagi, apa yang dipraktekkan itu karena salah. Sebentar. Tidak bisa dijadikan bukti, Pak Ustadz. Bukan. Kalau dalam penuduhan itu Saya kembali ke Rasul lah begini. Kalau Rasul mubahalah itu apakah yang dilakukan Rasul mubahalah itu harus di pengadilan atau tidak? Ya, Rasulullah kan pemilik tertinggi daripada kebenaran. Perlu dengan pengadilan atau tidak gitu loh. Kalau Rasulullah itu, mohon maaf, tidaklah Rasulullah. Sekarang saya lanjut. Ada beberapa pembuktian. Ya. Baik. Ya.
Ya, begini. Dalam akad itu kan ada pembuktian, setuju saya. Tapi apakah setiap pembuktian itu harus dibuktikan di pengadilan? Baik. Ini pembuktian terhadap sebuah kebenaran. Kalau di Indonesia, saya meyakini harus di depan pengadilan. Apalagi dalam kasus ini, saya tidak ngomong mengandai-andai yang lain. Ya, oke. Sedang diajukan. Ini urusan Bapak. Saya cuma berbicara dari sisi agama. Ya sebentar, Pak. Sebentar. Begini ya, saudara ahli. Jadi saya nanti akan ke sana. Mohon tidak melompat gitu loh, agar juga jamaah itu tahu mana yang harus di pengadilan, mana yang ternyata juga boleh di luar. Misalkan jual beli sudah diterima, oh oke. Tapi saudara nanti misalkan berpendapat untuk jual beli boleh di luar asal tidak ada sengketa. Tapi kalau ini mubalah harus di pengadilan, nggak apa-apa jawabannya itu. Tapi satu-satu dulu gitu loh. Baik Ustadina, ya. Karena kita ini berbicara dalam konteks mubahalah yang dipraktekkan dan terbuka, saya ngomong ini. Jangan masalah baik jual beli. Nanti keahlian saya bukan di situ nanti. Tolong dipahami. Baik, itu, sekarang saya lanjutkan. Saksi tidak bisa dipaksa. Dan saya mau apa saksi masih kuat, sehat, atau perlu minum? Insya Allah. Kita silaturahim. Kita butuh nasihat lagi banyak ini kan. Jadi perlu minum, Pak Yai? Belum. Saya minta minum. Masa perlu juga? Monggo. Tolong diambilkan minum dulu. Makasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini jangan nyebut. Ambilin air. Ini saking mulianya penasihat hukum sama terdakwa ngasih air minum. Ini menunjukkan saya ini dihormat. Ya, itu ikhtiram kita. Jadi kita menggali ya ini ya. Baik, monggo. Silakan minum dulu Pak Yai. Terima kasih jazakallah. Gus, izin sambil nunggu air minum ya. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. Jazakallah. Baik. Terus sampai berdiri saya takut cantengan. Duduk sajalah. Ya, cantengan. Boleh yang mulia. Izin sebentar sambil cantengan ini. Anda mungkin supaya jangan kaku kakinya kesemutan. Belum. Lanjut. Kalau ada sesuatu disampaikan ya. Kalau ada keluhan sakit atau apa disampaikan. Baik. Makasih. Lanjut Mas Hasin. Dalam praktik mubalah sepanjang peradaban Islam, sepengetahuan ahli, pernahkah terjadi implikasi mubalah itu terjadi pada kaum tertentu, orang tertentu dan seterusnya? Saya kurang memahami, tetapi para ulama menghindari mubahalah. Menghindari mubahalah. Dan ini saya sampaikan tadi kan, dari zaman sahabat pernah terjadi, di zaman para tabiin pernah terjadi. Artinya selain dalam masalah akidah, pernah, dalam masalah muamalah malah, masalah waris juga. Namun demikian, kalau praktik mubahalahnya tidak sesuai, ini yang titik tekannya, yang disebut dengan penistaan itu. Saya harus menyampaikan kalau disengaja. Belum bertanya ke situ. Pertanyaan saya, dalam praktis sepanjang sejarah peradaban Islam dari Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiin, para ulama sampai yang mutaakhirin begini gitu loh. Ada nggak kasus karena suatu kisah yang mubahalah dia terbukti keliru terus ada laknat, itu loh maksud saya, pertanyaan saya. Pernah nggak di memori atau pernah membaca di kitab apa begitu? Sesuai pengetahuan saksi. Pengetahuan saya terbatas di zaman Rasulullah saja. Di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad ngajak mubahalah karena masing-masing punya bukti, diajak, Nasrani kalau kamu memang benar, ta'alau, ayo. Ternyata Nasrani nggak mau. Nggak berani, karena mereka mengatakan kalau kita mau nggak ada orang Nasrani di bumi.
saking apanya, saking ngerinya itu. Ya, Demikian. baik. Yang lain, mohon maaf, literatur saya terbatas. Baik. Tapi di sini ada disampaikan. Baik, saya lanjutkan. Dalam istimbatul hukmi atau menggali hukum, kalau dalam tata kelola perundangan itu kan kami ada urutan perundangan ya, pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ya. 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Perpu, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Perpres, Perda dari provinsi, kota dan kabupaten. Nah, dalam Islam hierarki sumber hukum untuk melakukan istimbat hukum itu apa saja? Tentu kami mengacu kepada pengetahuan saya, Al-Quran, Al-Quran ya. Al-Hadis, kemudian Qawaidul Fikih, kemudian masuk kepada fikih, pandangan ulama. Ini urutan yang biasa kami pakai. Dan ini juga kami praktekkan dalam hasil Bahsul Masail nasional yang kami lakukan. Ini pertanyaan saya lagi, bagaimana pandangan ahli kalau ada yang mengambil satu al-masalih al-mursalah, kedua istihsan, dan ketiga sebagai diantara rujukan sumber hukum. Pandangan ahli bagaimana? Karena saya di Nahdlatul Ulama dan saya tidak akan keluar dari konsep itu. Nahdlatul Ulama dan saya di dalamnya tetap menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. 4 itu ya. Iya. Tapi kalau umpamanya diruntut Al-Quran, hadis, qawaidul fikih, fikih. Kalau kita katakan di dalam konsep organisasinya itu yang pertama. Maka umpamanya yang lain dipakai, itu bukan tradisi kami. Al-uruf, al-istihsan, dan seterusnya. Tapi saudara mengetahui bahwa ada tradisi intelektual keulamaan yang juga menggunakan itu di mazhab yang lain mungkin begitu. Silakan, saya mengacu kepada ini. Bagaimana Anda ketahui? Enggak, saya bertanya, saudara mengetahui tidak bahwa ada ulama lain yang merujuk sumber hukum selain 4 tadi dengan tambahan al-masalih mursalah, istihsan, uruf begitu. Ini pertanyaan, bukan penjelasan. Silakan, kan hak orang kan. Ada kan? Ya boleh ya. Iya. Oke, saya lanjutkan. Dalam konteks yang saudara saudara jelaskan tadi itu kan kalau boleh ya, saya kualifikasikan sesuatu yang istihadiyah. Tidak ijma, ada perbedaan pandangan ya. Nah, dalam hal yang istihadiyah tadi, apa yang kita harus lakukan agar satu mendapatkan kuatud dalil, ya argumentasi yang kuat, yang kedua bisa menghasilkan keputusan yang sorry, tegas, lebih kuat daripada yang lainnya. Atau kalau dalam istilah NU kan ada Bahsul Masail gitu kan, kalau di Muhammadiyah ada tarjih begitu. Silakan. Baik, izin yang mulia kami sampaikan berkaitan dengan istimbatul hukmi. Kita harus menghindari sesuatu yang mukhtalafih, yang mujma' alaih dalam masalah praktek mubahalah yang saya sampaikan tadi. Harus ada bukti dua-duanya, harus saling mau untuk bermubahalah. Ini yang mujma' alaih. Adapun tadi nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'an wa anfasana wa anfusakum dan seterusnya, itu ada diperselisihkan, ada yang mengatakan itu afdoliyah. Maka dalam hal ini yang perlu kita hindari jangan sampai masuk mukhtalafih. Maka kemudian yang mukhtalafih saya tidak akan masukkan. Artinya praktek mubahalah yang dilakukan tadi harusnya memenuhi 2 unsur. Sama-sama yakin, kemudian yang kedua sama-sama mau untuk bermubahalah. Bukan sepihak. Kalau sepihak jatuhnya itu tuduhan. Baik, saya lanjutkan. Dalam istimbat hukum ya, istimbatul hukmi fi syar'i gitu, ada 2 kaidah. Sekarang yang pertama berkaitan dengan khitabu taklif, yang kedua berkaitan dengan khitabu wadi. Kalau taklif nanti adalah halal. Izin yang mulia, izin. Ya. Ini kayak pengajian jadinya. Saya fokus kepada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah. Tadi saya melihat saya ingin mengambil metode dia yang diambil apa yang mulia, karena di sini tadi dikatakan ada ikhtilaf, sehingga baik, boleh menggali pandangan apa yang ikhtilaf, mana yang isma, begitu. Saya ulangi lagi. Kalau tidak mau menjawab tidak apa-apa. Ustaz, dengerin saya. Sebentar. Dalam masalah ini, yang mujma' alaih, bukan itu pertanyaannya. iya kan saya katakan, saya hindari sesuatu yang mujma' yang ini pertanyaan saya ulangi. Ayo.
Sebentar. Ada khitabul wadhi, ada khitabul taklif. Kalau taklif itu kan al-hakam al-khamsah, wajib, sunnah dan seterusnya. Kalau khitabul wadhi itu terkait mani, syarat, batal, rukun, sah, buhat dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya itu loh, mau ke pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya mudah tapi saya kasih pengantar. Dalam konteks khitabul taklif, hukum mubahalah itu apa? Dalam konteks al-hakam al-khamsah. Boleh ya, mubah ya? Boleh. Nah, Tapi dihindari ya. nah, ya. Saya mau gitu loh. Yang kedua, selain apa yang saudara jelaskan tadi, ini kan terkait khitabul wadhi. Bagaimana menyempurnakan taklif mubahnya mubahalah. Maka ada syarat, rukun, sah, batal, ada mani misalkan penghalang. Ya. Nah, dalam kasus ini mubahalah itu adakah mani bagi non muslim untuk melakukan mubahalah? Saya ulangi lagi, saya tidak menjawab masalah yang lain. Oke. Baik. Itu hak saksi ya. Ya, Tolong baik. dipahami penasihat hukum di KUHAP diatur ya, saksi tidak bisa dipaksa. Saya tidak memaksa yang mulia, kalau tidak enggak apa-apa. Makanya dia itu hak saksi mau menjawab. Ya, apa jangan ditafsirkan dipaksa. Saya tidak memaksa kok. Saya mau ganti pertanyaan. Ya, cara bertanya saudara itu kan seolah-olah kan. Oh enggak, itu tafsir. Saya nanya biasa kok. Tolong di Baik. juga saya ingatkan sekali lagi, tolong to the point maksudnya fokus Baik, kepada terima kasih. dakwaan ya. Jadi supaya jangan melebar kemana-mana, ini kan seperti kuliah agama jadinya. Ini penting yang mulia agar tidak ada lagi praktik mubahalah yang keliru. Kita butuh Iya, ilmu. sudah tadi disampaikan. Baik, oleh gitu loh. Pak Yai, ya, Kalau dibatasi disampaikan. begitu kan saya jadi lupa mau nanya apa ini tadi. Ya udahlah yang lain. Terima kasih.